Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, anak-anakku kelas 8 dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan hingga sampai saat ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika SMPIT Salman Al-Farisi. Baik, anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah, ini adalah pertemuan kelima ya. Kemarin harusnya kita ketemu tapi Ustadz mohon maaf karena ada acara di luar sehingga Ustadz belum bisa membersamai pembelajaran kemarin, sehingga kemarin di pending dulu seperti itu. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dibenarkan posisi duduknya, ambil posisi duduk senyaman mungkin. Mari kita berdoa kepada Allah agar belajar kita, usaha kita untuk menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah kita pahami dan diberi pelajaran oleh Allah untuk kita belajar pada kesempatan kali ini. Baik, silakan. Wahid ini salah. Baik, cukup. Untuk anak-anakku sekalian kelas 8 ya, yang dirahmati Allah. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan bilangan gitu ya. Jadi di materi bab 1 ini itu kalian sebenarnya sudah mengenal apa itu barisan bilangan ya. Barisan bilangan itu adalah apa? Ya, bilangan yang kayak seperti berbaris gitu. Jadi dia berurutan atau dia memiliki pola tertentu sehingga dia membentuk sebuah barisan bilangan seperti itu. Nah, barisan bilangan yang kemarin kita sudah pelajari itu adalah salah satu bagian dari bab 1 ini yang kalian harus kuasai ya, karena ini salah satu fondasi untuk nanti kita menuju ke materi berikutnya. Seperti itu. Ini jadi nanti ada fondasi itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah pola bilangan yang kemarin, yang ada pola persegi, pola segitiga, pola persegi panjang, dan pola segitiga Pascal gitu. Itu pola fondasi pertama. Yang kedua adalah dari barisan bilangan ini seperti itu. Barisan bilangan ini merupakan fondasi yang kedua. Sehingga kalian cermati betul-betul bagaimana menentukan barisan berikutnya, bagaimana ciri-ciri dari barisan bilangan yang ada gitu. Yang nantinya bisa untuk menentukan urutan-urutan yang lain. Itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke fondasi yang ketiga. Apa itu? Fondasi yang ketiga yaitu adalah tentang deret. Nah, deret bilangan namanya ya. Apa itu deret? Deret itu nama lainnya adalah jumlah. Gitu ya. Jadinya nantinya kalian akan diberikan sebuah seperti barisan bilangan, tetapi di situ yang ditanyakan bukan urutan setelahnya, tetapi jumlah dari barisan bilangan yang ada. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas ya kita akan masuk ke PowerPoint-nya ya. Baik. Sebentar. Baik.
Saya tekan dulu. Ini kita sedikit mengulas lagi. Nah, ini kemarin sudah saya tanyakan ya, yang setelahnya 1 2 3 4. Setelahnya adalah barisan bilangan 5 6 7 8. Kenapa 5 6 7 8? Nah, karena di depannya itu adalah dia apa? Dia memiliki pola tambah 1 tambah 1 tambah 1, dan itu mempengaruhi dari barisan bilangan berikutnya seperti itu. Yang ini juga 1 3 5 7. 1 2 3 5 7 setelahnya pasti 9 11 13 dan 15. Seperti itu. Ini juga sama. Nah, setelahnya pasti itu. Kenapa bisa dapat 32? Karena sebelumnya 16 itu ditambah 16 itu didapat dari 8. 8 didapat dari mana? Dapat dari 4. Nah, pasti akan mempengaruhi. Jadi angka sebelumnya itu mempengaruhi angka yang berikutnya seperti itu. Ini ya. Nah, pertanyaan di sini, mengapa kamu dapat menentukan suku yang berikutnya? Ya, kenapa? Itu karena itu tadi susunan bilangan dengan aturan ketentuan tertentu seperti di atas disebut dengan barisan bilangan. Seperti itu. Di susunan bilangan itu tadi itu disebut barisan bilangan. Karena apa? Karena dia memiliki pola tertentu atau aturan tertentu. Seperti itu. Nah, contoh. Nah, ini. Rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan N. UN ini nama lainnya kemarin apa? Suku ke N gitu. Kalau U1 namanya apa? Suku ke 1 gitu. U2 suku ke 2 gitu. Ini sudah ya. Kita lanjut. Catatannya yang ini. Nah, ini sudah. Lanjut. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke deret. Jika suatu barisan ditulis dalam bentuk penjumlahan disebut dengan deret. Ya. Jadi barisan tadi itu ditulisnya itu dalam bentuk penjumlahan. Jadi ada, kalau barisan tadi itu koma-koma ya. Jadi kalau deret nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi ditambah-tambah. Nah, kalau sudah ditambah-tambah seperti ini, pasti nanti bunyi soalnya adalah terkait deret. Deret bilangan. Nah, secara umum deret dapat dinyatakan sebagai berikut. U1, U2, U3, U4. Atau UN. Banyaknya. Itu yang atas ini U1 ditambah U2 itu deret. Kalau yang bawah U1, U2, U3 adalah apa? Barisan bilangan. Gitu. Dan next, nah ini notasi sigma. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa deret merupakan penjumlahan dari suatu barisan bilangan ya. Nah, notasi sigma ini adalah dia menjadi simbol dari penjumlahan itu sendiri gitu. Jadi deret yang awalnya penjumlahan itu dinotasikan atau disimbolkan dengan simbol sigma. Bagaimana simbol sigma itu? Perhatikan contoh berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah semua ya. Nah, bentuk di atas dapat ditulis dengan notasi sigma sebagai berikut. Nih, sigma. Jadi simbol sigma itu adalah E terbalik kayak gini ya. E terbalik kayak gini. Kemudian yang atas ini adalah jumlah angkanya. Gitu ya, jumlah angkanya ada berapa. Kemudian K ini adalah pengalinya. Gitu. K di sini pengali. Nah, ini kalau K sama dengan 1, maka di sini adalah pembedanya. Sekarang 1 ke 2 bedanya berapa? 1 kan? Maka pembedanya adalah 1. Gitu, kelipatannya 1. Maka di sini cuma K. Jadi K di sini maksudnya adalah angka 1 karena di bawah ini disimbolkan K sama dengan 1. Setelahnya, coba kita lihat dibandingkan dengan yang berikut. Ini apa? 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Maka bentuk di atas dapat ditulis dengan notasi sigma sebagai berikut. E atasnya 7. Kenapa 7? Karena di sini jumlah angkanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Jadi 7 angka dengan K sama dengan 1. Kelipatannya 1. Ini 2K. Beda dengan yang atas ya. Ini 2K. Kenapa 2K? Karena ketika K-nya ini 1, 2 kali 1 adalah 2. Bedanya adalah 2. Apakah benar?
Betul, karena 2 ke 4 bedanya berapa? 2. 4 ke 6 bedanya 2. 6 ke 8 bedanya 2. Oleh karena itu, di sini ditulisnya adalah 2K. 2 dikali K ya. Ketika K sama dengan 1. Seperti itu. Itu penulisan notasinya untuk mempermudah. Seperti itu. Jadi kalau nanti ada soal ketika kalian disuruh untuk menotasikan sebuah deret bilangan, maka harus bisa. Jadi cuma tinggal ditulis kayak gitu. Nah, yang ini tadi simbolnya, kemudian atasnya apa, bawahnya apa, kemudian depannya itu apa. Nah itu ya. Baik, kita lanjut. Nah ini kesimpulannya. Jadi cuman untuk deret itu seperti itu. Sebentar kesimpulan ya. Jadi untuk deret itu seperti dia mencari jumlah dari sebuah barisan bilangan tadi. Terus gimana Ustaz kalau barisnya banyak? Itu ya. Terus bagaimana kalau barisnya banyak dan kita nggak tahu angka setelahnya gitu. Oleh karena itu lihat dari pola angka sebelumnya. Di barisan bilangan tadi kita belajar apa? Cara menentukan angka berikutnya adalah melihat pola yang ada di depan, pola barisan yang ada di depannya. Di dalam deret kita pakai ilmu itu. Gitu ya, ketika ada hanya dikasih 3 angka dan disuruh mencari jumlah deret dari misalnya 7 angka, maka kalian lihat pola dari barisan bilangan sebelumnya yang 3 angka tadi untuk menentukan angka yang setelahnya, seperti itu. Jadi barisan bilangan dan deret bilangan itu saling berhubungan. Jadi boleh nanti ketika ada soal seperti itu kalian juga harus bisa untuk mengerjakan. Gitu ya. Oke, kesimpulannya susunan bilangan dengan aturan atau ketentuan tertentu disebut dengan barisan bilangan. Kemudian dengan memperhatikan polanya kita dapat menentukan rumus suku KN dari suatu barisan. Gitu. Jadi dari melihat pola yang ada di sebuah barisan bilangan tadi, kita bisa mendapatkan rumusnya, gitu. Kita mendapatkan cetakannya dengan melihat barisan bilangan yang ada. Kemudian yang ketiga, jika rumus suku KN dari suatu susunan bilangan diketahui, maka kita dapat menyusun barisan bilangan tersebut. Nah, ketika rumus suku KN maksudnya adalah cetakannya itu sudah ada, nah kita bisa menyusun barisan bilangan itu. Dengan apa? Dengan cara memasukkan urutannya. Gitu. Misalnya tadi rumus suku KN-nya diketahui 2N, gitu ya, 2N. Maka untuk membentuk susunan barisan bilangannya tinggal memasukkan urutannya. Gitu. Misal urutan pertama, maka N-nya diganti angka 1. 2 kali N. Jadi urutan pertama pasti angka 2. Kemudian pengen mencari urutan kelima. Nah, maka angka 5 tadi dimasukkan ke cetakan tadi, ada rumus tadi. Rumus tadi 2N, maka N-nya diganti angka 5. 2 kali 5 berapa? 10. Jadi bisa dipastikan urutan kelima dari barisan bilangan itu adalah angka 10. Seperti itu. Kemudian ini, jika suatu barisan ditulis dalam bentuk penjumlahan disebut deret. Nah, tadi ya, ketika penjumlahan penulisannya maka dia disebut deret. Ini bentuk deret dapat disederhanakan penulisannya dengan menggunakan notasi sigma. Nah, di sini notasi sigma ini sangat penting ya, karena biar apa? Biar nanti kalian juga tahu simbol-simbol yang ada di matematika itu seperti apa, seperti itu. Kalau ketemu dengan notasi seperti itu, kalian tidak bingung lagi. Oh, ini pasti mencari jumlah. Gitu. Ketika ada simbol sigma, pasti dia meminta untuk dicari jumlahnya. Seperti itu. Begitu anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Untuk pembelajaran kali ini, yaitu kita tadi belajar tentang deret. Gitu. Jadi ada 3 pondasi yang harus dipahami, yaitu 1 tentang pola bilangan yang sebelumnya sudah Ustaz jelaskan.
pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan lainnya. Gitu ya. Pola bilangan ada berapa? Ada 5 ya. Persegi, segitiga, 4 maaf. Persegi, segitiga, persegi panjang, pola bilangan Pascal. Sebenarnya ada tambahan lagi, yaitu pola bilangan genap dan ganjil. Pola bilangan genap itu dia dimulai dari angka 0 gitu ya. 0, 2, 4 gitu. 0, 2, 4, 6, 8. Jadi genap itu yang habis dibagi 2 intinya. Ketika dia habis dibagi 2 maka dia termasuk dari bilangan genap. Nah, bilangan terus kemudian bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa? Ya, yang bukan genap. Gitu. Jadi sisanya dari yang bilangan genap tadi. Ketika ada 5 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka susunan barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5 gitu. Itu ya. Nah, itu tadi dari pola bilangan. Kemudian ada barisan bilangan yang selanjutnya ya, yang notasinya atau penulisannya itu menggunakan koma. Nah, barisan bilangan ini sering dalam latihan soal atau yang lain itu disuruh untuk mencari mencari angka setelahnya, atau dari rumus suku ke n-nya atau cetakannya kalian disuruh untuk menentukan barisan bilangannya gitu. Ketika sudah diketahui rumusnya, kalian menentukan barisan bilangannya gitu. Dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, pondasi yang ketiga adalah deret bilangan ya. Nah, jadi ketika pondasi ini harus kalian mengerti paling enggak kalian pahami di situ. Yang nantinya kalian setelah ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya di bab 1 terkait barisan aritmatika dan barisan geometri. Apa itu barisan aritmatika? Apa itu barisan geometri? Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Seperti itu, anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu kita, bisa bisa menambah wawasan kita agar nantinya bisa kita manfaatkan untuk hal yang baik lainnya. Itu anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.